Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rudi Ramdhani di podcast Ngobrol Konseling. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teori kepribadian yang cukup terkenal dalam psikologi, yaitu teori individual psikologi dari Alfred Adler. Oke, kali ini saya sudah bersama dua teman saya. Halo. Maka boleh perkenalkan dulu. Oke, kami dalam podcast ini akan menghubungkan teori tersebut dengan fenomena yang sering terjadi dialami oleh remaja dan mahasiswa saat ini, yaitu rasa insecure akibat media sosial. Akan memandu jalannya diskusi bersama teman-teman saya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya perkenalkan karena sudah perkenalan, maka kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kali ini. Silakan. Oh ya, kami memilih tema insecure karena masalah ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang pernah merasakan kurang percaya diri setelah melihat penerapan orang lain di media sosial, dan kita sering melihat teman yang sudah wisuda mendapatkan pekerjaan, memiliki banyak prestasi atau terlihat kehidupan yang sempurna, tanpa disadari kita membandingkan diri dengan mereka. Menurut kalian, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap munculnya rasa insecure, dan bagaimana teori Adler menjelaskan tentang perasaan insecure tersebut? Izin menjawab ya pertanyaan dari kamu, Sakina. Menurut saya itu cukup berat ya, karena kan pada era ini kan media sosial kan menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari ini ya. Nah, hampir setiap orang itu membuka media sosial untuk mencari informasi, hiburan, dan juga untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, tapi dalam media sosial ini kita juga bisa melihat kehidupan orang lain ya, seperti kita bisa melihat pencapaian orang lain, pekerjaan orang lain. Nah, kita juga melihat prestasi yang diunggah oleh teman-teman kita ya. Padahal kan yang disampaikan di media sosial itu kan hanya hasilnya ya, tidak ada prosesnya kan ya. Akibatnya kan banyak orang yang beranggapan bahwa pencapaian orang lain itu lebih baik daripada kita. Nah, jadi mereka itu cuma membandingkan tapi tidak melihat prosesnya seperti itu. Ya, betul banget yang dikatakan oleh Mbak Bina. Misalnya ada seorang mahasiswa nih yang masih mengerjakan skripsi, sementara sebagian besar temannya sudah wisuda. Setiap hari ia mengunggah video wisuda di media sosial. Iya, benar sekali Mbak Bina. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa yang masih mengerjakan skripsi, sementara sebagian besar temannya sudah wisuda semua, dan dia setiap hari itu melihat unggahan video wisuda teman-temannya, dan dia mulai merasa dirinya itu gagal, tidak mampu, dan tertinggal dengan teman-temannya. Menurut teori psikologi ini, mengapa perasaan seperti ini bisa muncul ya? Penjelasan teori Adler, menurut Adler itu setiap manusia memiliki apa yang disebut inferiority feeling atau perasaan rendah diri. Perasaan ini sebenarnya merupakan hal yang normal. Setiap orang pasti pernah merasa kurang mampu, kurang berhasil, atau kurang percaya diri dalam bidang tertentu. Menurut Adler, perasaan ini bukanlah suatu yang harus dihindari, karena justru dapat mendorong untuk berkembang juga, seperti itu. Jadi, menurut Adler itu masalah bukan pada adanya perasaan diri itu sendiri, tetapi bagaimana seseorang merespon perasaan tersebut. Jika seseorang menjadikan sebagai motivasi untuk berkembang, maka ia akan berusaha menjadi lebih baik. Namun jika seseorang tersebut terjebak dalam perasaan yang rendah diri, maka ia akan kehilangan percaya diri dan sulit berkembang. Nah, hal ini berkaitan dengan konsep Adler yang disebut striving for superiority
dimaksud konsep tersebut? Nah, maksud dari konsep tersebut itu menurut Adler, setiap manusia itu pernah mengalami perasaan rendah diri ya, atau inferiority feeling. Nah, perasaan ini sebenarnya itu normal dan tidak selalu buruk gitu. Nah, perasaan tersebut itu bisa menjadi dorongan kita untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, Adler juga menjelaskan konsep dari striving for superiority, yaitu usaha kita untuk terus memperbaiki diri kita dibanding diri kita yang kemarin. Nah, dari ini tujuan manusia itu bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, selain itu aku juga menjelaskan konsep Webster ya. Nah, konsep Webster ini menjelaskan yaitu cara seseorang memandang dirinya untuk menghadapi masalahnya tersebut. Nah, contohnya ya, dua orang yang mengalami situasi yang sama, masalah atau masalah yang sama, tetapi respon mereka itu berbeda. Yang satu itu menyerah, tapi yang satu menjadikan kegagalan itu menjadi motivasi seperti itu. Oke, boleh. Sekarang mungkin kita masuk dengan dari kasusnya mungkin ya. Kalau kita hubungkan dengan kasus insecure akibat media sosial, bagaimana penjelasan menurut Adler? Nah, ini teman-teman, menurut Adler rasa insecure muncul karena seorang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya nih, Mbak sering merasa minder karena teman-temannya sudah terlebih dahulu. Dan menurut Adler itu masalahnya bukan karena Mbak itu belum sudah, tapi karena ia memandang diri sendiri. Jika ia terus membandingkan diri dengan orang lain, rasa rendah diri akan semakin kuat. Namun jika fokus pada tujuan dan perkembangan dirinya, perasaan itu bisa menjadi motivasi. Seperti itu, Mbak. Berarti aku boleh kritik dong sama orang lain. Iya, betul banget, Mbak. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa insecure tersebut? Menurut Adler, ada beberapa cara yang dapat dilakukan loh. Yang pertama, mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang kedua, fokus pada tujuan dan perkembangan diri sendiri. Yang ketiga, menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi. Dan yang terakhir, meningkatkan social interest atau kepedulian seorang dengan saling mendukung dan bekerja sama. Selain itu juga ya, Adler juga menekankan pentingnya social interest atau kehidupan sosial ya. Nah, menurut teori Adler ini, manusia akan lebih sehat secara psikologis jika mampu bekerja sama, saling membantu, dan juga merasa menjadi bagian dari lingkungan sosialnya. Artinya itu daripada kita iri dengan pencapaian teman-teman kita nih, lebih baik kita mendukung teman kita dan juga belajar dari pengalaman mereka ini seperti itu. Nah, dengan begitu hubungan sosial ini menjadi lebih positif dan juga perasaan insecure kita itu jadi berkurang seperti itu, teman-teman. Oh, ini seperti itu ya. Kita harus insecure ya. Kita harus percaya diri. Oke teman-teman, kita sekarang udah di penghujung nih. Jadi menurut teori Adler ini, perasaan rendah diri adalah hal yang wajar dalam setiap orang. Yang penting adalah bagaimana kita mengubah perasaan tersebut menjadi motivasi buat berkembang. Dari Adler mengatakan bahwa kita tidak perlu terus membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada proses perkembangan diri, karena setiap orang memiliki waktu dan kemampuan hidup yang berbeda. Demikian mungkin podcast kami tentang fenomena insecure di era modern, di era media sosial dari teori Adler ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.